Perkenalkan, nama saya Zahra Zakia Aulia. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat dengan judul Keruntuhan Turki Utsmani. Di akhir abad ke-18, sebelum meletusnya pergolakan-pergolakan yang diakibatkan oleh revolusi Prancis, sebelum itu kerajaan Turki Utsmani secara garis besar terdiri atas negara-negara Yunani, Albania, Bulgaria, dan sebagian besar Rumania dan dunia Arab. Negara yang begitu besar dengan sistem khilafah ini hancur seketika dengan adanya paham nasionalisme dan dijuluki sebagai The Sick Man of Eropa. Kerajaan Turki Utsmani merupakan kekuatan besar yang pernah berdiri di dunia Islam. Sejak abad ke-13 hingga abad ke-20, pada puncak kejayaannya, kerajaan ini hampir menguasai seluruh wilayah Timur Tengah. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan kerajaan Turki Utsmani mulai mengalami kemunduran. Banyak faktor yang menyebabkan proses kemunduran dari runtuhnya kerajaan Turki Utsmani ini, seperti lemahnya sistem pemerintahan, korupsi, dan revolusi sosial menjadi pemicu awal kemunduran. Di sisi lain, serangan dari luar seperti bangkitnya kekuatan bangsa Eropa dan gerakan nasionalisme di wilayah kekuasaannya semakin mempercepat proses keruntuhan kerajaan Turki Utsmani ini. Sebagaimana kerajaan-kerajaan yang pernah tumbuh dan berkembang di dunia Islam tidak terlepas dari proses pertumbuhan, perkembangan lalu mencapai puncak kejayaan yang akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran. Jadi setelah meninggalnya Sultan Sulaiman yang agung, kerajaan Turki Utsmani tidak lagi mempunyai sultan-sultan yang dapat diunggulkan. Sejak pemerintahannya, kekuasaan Turki Utsmani sudah mulai diungguli oleh kekuatan Eropa secara perlahan-lahan. Akibat tidak ada lagi sultan-sultan yang dapat diandalkan dan terlalu lemah, maka menimbulkan pemberontakan dalam negeri. Lalu pajak-pajak dari negara bawahan sudah sangat jauh berkurang. Hal ini karena banyak wilayah-wilayah tersebut yang melepaskan diri dari kekuasaan pusat. Paham nasionalisme yang muncul di wilayah-wilayah kerajaan Turki Utsmani ini tidak terlepas dari persentuhan umat Islam dengan orang-orang Barat. Jadi, alasan utama mereka untuk meruntuhkan kerajaan Turki Utsmani ini adalah agar bisa menguasai negara Palestina yang merupakan daerah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Lalu pada akhirnya Perang Dunia I tahun 1914 sampai 1918, kekuatan Imperium Eropa mulai menggerogoti kekuasaan Turki Utsmani, baik yang berada di daratan Asia maupun Eropa. Kerajaan Turki Utsmani semakin mencekam, Sultan tidak mampu lagi berbuat apa-apa di saat kondisi seperti itu. Tampilan seorang pembaharu yang mengusung paham nasionalisme ialah Mustafa Kemal Pasha, yang dijuluki sebagai Bapak Turki dan Sang Penakluk, karena beliau berhasil mengusir bangsa asing di wilayah Turki, dan dia membawa pembaharuan nasionalisme, sekularisme, dan westernisasi. Ia ingin menyelamatkan sisa-sisa peninggalan Turki dengan mengubah kesultanan menjadi negara republik. Nama Turki Utsmani ini masih digunakan karena nasionalisme mereka yang kuat sebagai bangsa Turki. Jadi itulah penjelasan singkat saya tentang keruntuhan Turki Utsmani dalam artikel yang telah saya buat sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.